Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iben Sedir. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya ingin review hasil sablon ataupun kita mengenal bahannya. Di sini kurang lebih ada pengerjaan kaos kurang lebih 65 piece, dan di sini dari komunitas ya, OMC ya. Oke, di sini bagi pemula di sini harus tahu ya. Mungkin yang sudah berpengalaman ini mungkin bisa membedakan ya. Jadi di sini tutorial bagi pemula ya yang ingin mencoba terjun di dunia bisnis perkaosan ya. Seperti itu harus kenal dulu untuk bahannya. Jadi nanti untuk jenis bahannya kita jadi tahu, jadi bisa membedakan. Memang sih banyak untuk bahan-bahan kaos seperti ini banyak jenisnya ya. Banyak modelnya. Dari bahannya juga banyak ya. Di antaranya ada kat, ada katun PE, ada katun combat, ada jersey, ada Lacoste Piqui ya. Jadi masih banyak lainnya bahan-bahan, dan juga kita juga harus tahu untuk membedakan ya, untuk membedakan dari teksturnya, dari ketebalannya. Mungkin bagi yang pemakai di sini yang sudah tahu, karena beberapa banyak bahan itu apalagi yang baru ya. Ini sangat sulit dibedakan ya. Dan juga untuk cotton combatnya pun ini di sini ada yang asli, ada yang KW. Ya, di sini untuk saya menggunakan kaos bahan katun PE ya, 30S. Jadi untuk 30S ini sedang ya. Jadi di sini sedanglah standarnya ya, seperti itu. Tidak tebal dan juga tidak begitu tipis. Jadi makanya jadi saya sering menggunakan untuk yang 30S. Dan juga di sini saya tidak banyak membahas banyak bahan dan juga model. Ini yang umumnya saja yang biasa orang gunakan, orang pakai. Ini untuk jenisnya biasanya hanya dua yang biasa sering orang pakai, yaitu cotton combat dan juga cotton PE. Terkadang bagi pemakai yang tidak tahu mungkin bisa keliru, karena ini memang hampir sama, apalagi untuk tampilan kaos baru ya, ini hampir sama. Baiklah, untuk PE, untuk yang cotton PE ini ya seperti ini. Untuk jahitan di sini menggunakan jasa konveksi ya. Di sini untuk jahitannya juga rapi. Dan di sini juga adem ya. Bahannya adem dan juga lembut. Kalau kita bandingkan dengan cotton combat yang asli, nah di sini yang asli. Ini walaupun 30S, oh maaf, ini mah 24S. Ini tebel ya dibanding 30S. Ini 30S. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan kita, yang bisa dibedakan ini, kita bedakan dengan kaos yang lama ya. Ini cotton combat lama yang asli nih, bukan KW, karena kan cotton combat ada yang KW juga. Dan juga di sini untuk cotton PE ini akan terlihat jelas jika kaosnya ini sudah lama ya. Perbedaannya apa? Ini tentunya untuk yang katun PE ini jika sudah lama ini akan terlihat kayak merudul ya. Tahu nggak merudul pada bangun gitu ya, pada bangun nih mungkin nggak jelas ya, untuk kameranya ini nggak jelas tapi dia pada bangun ya, tuh pada berdiri lah istilahnya, pada merudul ya kalau bahasa Betawinya. Beda dengan yang untuk yang cotton combat asli nih, yang smart wallet ya. Dan untuk perbandingan adem, dipastikan adem yang cotton combat ya. Ini adem, ini tidak bergerah ya. Jika kalian menggunakan yang ini cotton combat yang asli, ini yang 24S sudah tebal, ini yang ori, tapi dia adem, nggak bergerah gitu. Beda dengan yang ini katun PE, ini bergerah. Baru kita pakai ini bergerah, walaupun kita tidak ngapa-ngapain lah istilahnya, jalan-jalan seperti itu, duduk-duduk seharian, ini gerah ya, bukan panas tapi terasa gerah aja gitu ya. Yang kedua di sini bisa dibedakannya, ini untuk kaos yang lama di sini pada merudul ya, pada bangun ya. Dipastikan ini sudah untuk bahan katun PE. Oke ya, tentunya untuk harga ini lebih mahal daripada katun combat. Memang sudah terkenalnya
untuk kaos itu banyak dicari untuk katun combat, kadang yang tidak bisa membedakan ya, keliru, banyak yang ketipu ya, seperti itu ya, dikatakan bahan katun combat asli ternyata bahan lain ya. Ya, jadi untuk yang asli ya seperti ini, dia adem, bahannya juga tebal, walaupun yang 30S itu ya lumayan tebal, adem ya. Oh ya, untuk warna ya, untuk warna ini walaupun yang katun PE dengan yang katun combat ini soal warna dua-duanya bagus ya, tidak luntur, walaupun sudah lama, ini udah berapa tahun nih, 2 tahun, tapi warna tidak berubah. Apalagi untuk katun combat, untuk warna tidak berubah, maksudnya tidak pudar ataupun tidak hitam melekat ya. Kali ini masih hitam melekat tuh, walaupun sudah hitungan 1 tahun 2 tahun lebih. Nah, dipastikan ini bahan katun combat. Tetapi yang ini bagusnya, berarti poin bagusnya hanya di warna ya, warnanya tidak berubah, masih tetap seperti barunya ya. Dia hanya panas saja ya, mungkin kalau sudah lama, kalau masih baru mungkin masih adem ya, kalau udah lama ini akan panas dipakainya ya, dan juga merudul ya, bekas merudul, mungkin kena dicuci, sering dicuci tapi merudul. Tapi beda yang katun combat, dia nggak merudul ya, masih mulus ya. Oke, sekian, terima kasih ya. Bagi pemula yang mungkin ingin terjun ya, dipastikan jika ingin belanja bahan, mungkin produksi sendiri atau pesan dengan orang lain, harus lebih teliti lagi untuk jenis bahannya ya. Walaupun dapat kiriman pertama ya, mungkin jika kena tipu ya nggak apa-apa, buat pelajaran. Yang penting kalian bisa tahu membedakannya dulu. Misalnya benar ya, lanjutkan untuk belanja di toko yang amanah ya, seperti itu. Jika tidak amanah, berarti bisa kalian pindah toko ke produksi kaos lain ya. Oh ya, terakhir untuk harganya juga udah dipastikan yang paling mahal itu ya katun combat ya. Pastikan lebih mahal dari katun combat dibandingkan dengan yang ini, katun PE ya. Harganya ini bisa 2 kali lipat dari ini katun combat. Apalagi untuk katun combat yang asli atau yang ori, ini pastikan lebih mahal. Untuk yang katun combat yang KW ya, dipastikan di bawah dari harga yang orinya ya. Nanti kalian lihat aja, misalnya ada yang jual di situ tulisannya katun combat ori KW, tetapi harganya itu murah, misalnya di bawah dari 40.000 ya, atau di bawah 30.000, apalagi yang 15.000 16.000, itu dipastikan bohong ya. Yang namanya ori itu dipastikan ya mahal lah ya. Dan untuk sablonnya saya menggunakan sablon DTF ya, bagus ya, untuk sablonannya bagus nih, lumayan tebal ya. Untuk sablonan DTF, untuk cara sablonnya, untuk press, baik itu pun penampakan waktu cetak DTF-nya itu sudah ada videonya, sudah saya buatkan cara kegiatan saya press kaos sablon DTF, sudah banyak video yang saya sudah buat. Dan untuk tutorialnya juga, untuk cara sablonnya, settingan suhunya agar pas dan hasilnya memuaskan, itu ada di video saya sebelumnya. Lalu kenapa bahan jelek dijual? Bukan jelek, jadi gini, logikanya gini, di sini ada partai, misalnya ada calon legislatif ya, misalkan dia buat kaos ribuan, banyak ya, untuk para pendukungnya ya. Apakah dia berani gitu ya, buatkan untuk para pendukung yang ribuan itu dengan harga satu kaos 100.000 atau 150.000 ya. Jadi rata-rata untuk yang seperti itu melihatnya quantity bukan kualitas. Yang penting masih bisa diterima standar produknya, masih diterima. Itu seperti apa ya, misalnya dipakainya nyaman,
tidak tipis-tipis amat. Yang penting harga masuk, kualitas masih bisa diterima. Ya, kalau tidak diterima ya ngapain saya jual. Ini kan masih diterima ya, seperti ini. Karena kan dia untuk ngejarnya kuantiti, pembuatan banyak. Biasa komunitas-komunitas seperti itu yang ribuan ratusan itu ngejarnya kuantiti, tetapi masih bisa diterima. Ya. Jadi ukurannya seperti itu, ukurannya itu masih bisa diterima. Kalau yang sudah tidak bisa diterima, ini saya tidak bakalan jual ya. Jadi seperti itu. Dipastikan yang menjadi ukuran tidak bisa diterima itu tidak bisa saya jual, yang pertama. Yang kedua, ya tentunya pasti ada penolakan dari dari pembelinya, pemesannya. Jadi sesuai, makanya ada harga, ada kualitas, ada harga. Ya, itu kan menjadi ukurannya itu ya, seperti itu. Ada kualitas, ada harga. Ya, harga mahal, ya kualitasnya bagus ya, seperti itu. Ya, harga murah, ya standarnya seperti ini. Jadi semuanya ada porsinya masing-masingnya. Jadi harga standar seperti ini, harga yang paling bagus seperti ini, harga mahal seperti ini. Ya jadi seperti itu. Jadi orang kebanyakan memilihnya untuk yang partai besar, pembuatan banyak losinan atau ribuan, tentunya ngejarnya kuantiti, tapi masih bisa diterima ya, seperti itu. Jadi yang penting kan bagus gitu, dalam artian masuk ke dalam kategori disesuaikan harganya ya. Jadi harga sekian, kualitasnya sekian, harga sekian, kualitasnya seperti ini. Itu nggak mungkin kan saya dapat harga besar, harga tinggi, saya kasih kualitas jelek atau yang kualitas standar. Jadi semuanya itu masing-masing ada kualitas, ada harga ya, seperti itu. Harus disesuaikan. Makanya untuk kaos ini sudah bermacam-macam ya. Jadi kalian tinggal pilih. Tapi dengan satu catatan, dengan ukuran ini masih bisa diterima gitu. Maka dari itu, walaupun saya mendapatkan harga rendah, yang saya kejar tetap kualitas. Tentunya bisa diterima dan membuat konsumen itu puas ya hasil kerja saya. Tergantung kemampuannya juga, makanya itu ada yang namanya harga murah, harga mahal. Jadi nanti itu menjadi suatu pilihan kepada konsumen, itu lebih memudahkan, yaitu disesuaikan lagi kemampuan. Mampunya ini yang harga sekian, mampunya harga sekian, itu disesuaikan dengan budgetnya ya. Jadi makanya kualitas itu disesuaikan dengan harganya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.